Ya, ya, malam hari ini teman-teman silakan dipanggil satu-satu atau mengajukan diri. Mic-nya boleh dibuka ya. Kalau urutan dari atas ini ada Eyang. Silakan Eyang bisa bercerita aktivitas selama ibadahnya satu pekan yang sudah berlalu. Waktunya 2 sampai 5 menit saja, teman-teman ya. Assalamualaikum Eyang. Belum ready. Kemudian ada urutnya lagi Bapak Nugroho ya. Assalamualaikum Bapak Nugroho, bisa dibuka mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan bercerita terkait aktivitasnya 2 sampai 5 menit ke depan. Yuk, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. untuk aktivitas ibadah di pekan pertama ini eh, sudah lancar Pak Ustadz. Cuma sempat saya satu hari itu sholat maghrib itu tepat lagi di stasiun. Jadi saya tidak bisa ikut sholat sunnah itu. Mhm. Ya, nggak Tapi apa-apa. alhamdulillah yang lain sih masih bisa tercapai. Kemudian juga eh, waktu pelaksanaan seperti zikir gitu eh, semakin hari semakin lebih cepat. Jadi yang di awal pertama itu saya bisa sampai hampir seharian itu baru selesai. Eh, Semakin ke sini semakin cepat. Kemudian kalau untuk yang dirasa memang apa namanya lebih tenang Pak Ustadz. Ya, ya. Lebih yang dulu tuh saya apa ya kalau bahasa Jawa tuh kamrungsung. Jadi bangun tidur itu aduh ada utang ini, bayar sekolah segala macam. Mm-mm. Nah, ini memang seperti yang pernah Pak Ustadz katakan kita lewat WA deh kalau nggak salah itu Iya. nanti Mm-mm. akan memang memang terjadi sih. Masih terpikir tapi sudah jauh lebih tenang. Oke, oke. Untuk sedekah subuh ini sudah saya niatkan, cuma kadang saya suka terlupa nih Pak Ustadz. Jadi nanti Mm-mm. siang baru saya sisipkan gitu. Mm-mm. Gitu cuma tapi apa sudah diniatkan setiap hari sih untuk Mm-mm. Oke, ya nanti begitu ingat langsung bisa dikeluarin begitu. baik baik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan di bulan ini juga datang debt collector kebetulan ketemu saya itu juga saya tenang Iya, ketemunya beliau juga baik-baik ngomongnya Pak Ustadz. betul, betul. Cuma memang saya belum bisa melakukan pelunasan, tapi dia menawarkan untuk mencicil. Nah, itu Mm-mm. yang masih bingung. Jadi maunya saya sih langsung lunas, cuma emang rezekinya yang belum ada Ya. gitu. Ya, untuk minggu ini aktivitas saya sih pekan ini seperti itu, Pak Ustadz. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi besok pekan depan teman-teman bikin voice note seperti itu ya. Jadi cerita aja terkait dengan apa yang dilakukan selama satu pekan. Kemudian lanjut lagi Bapak Sudarmanto ya. Bisa dibuka mic-nya Bapak Sudarmanto. Apakah ready? Baik, terima kasih. Sudah dengar suaranya, Kang Udin? Sudah. Yuk, Halo? silakan. Sudah, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan harian, saya insya Allah, karena saya kegiatannya juga berkurang, artinya tidak ada kegiatan yang lain, mulai Mm-mm. pertama ditetapkan ibadah ini, saya sudah mulai mengerjakan mulai dari misalnya malam sunnah taubah sama hajat,
terus sampai subuh, terus sampai zuhur, asar segalanya rawatib semua, insya Allah lengkap Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pesantren ini yang saya rasakan memang dulunya ibadah ini merasa kurang karena belum ada interaksi dengan Al-Quran. Tapi insya Allah dengan adanya ini saya merasakan bahwa ini sangat sangat senang saya gitu. Artinya dalam diri saya ada perubahan tentang ibadah itu. Insya Allah yang lainnya, insya Allah kalau kita memang sudah ibadah sudah baik, ya tentunya Allah akan melihat kita akan dibalaslah mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita. Mengenai yang infak subuh, saya sudah jalankan, sudah celengkan. Insya Allah nanti akan kami tetapkan waktu pengirimannya. Mungkin sebagian sedikit ke Islah dan yang lainnya untuk yang ke urutan yang 5 itulah Pak Ustadz gitu. Oke, siap. Nah, itu kegiatan saya. Mudah-mudahan sampai hari ini memang ada lebih baik lagi menurut saya gitu. Karena awal ditetapkan memang agak kesulitan. Tapi mulai terus bertambah akhirnya tetap saya duha pun saya laksanakan. Artinya cuman begini Pak Ustadz, yang masalah istiqomah itu misalnya saya biasa mengerjakan 12. Nah, tiba-tiba waktunya kan ini tidak bisa, akhirnya mungkin bisa 6 rakaat atau 2 rakaat. Nah, yang dimaksud istiqomah apakah kita mengerjakan 12 terus atau bagaimana? Seperti sholat tahajud juga, saya mengerjakan apa yang disarankan Ustadz itu saya kerjakan, 8 ditambah 3, terus saya kerjakan, tapi kadang-kadang ini kan waktu bangun kita nggak bisa sama, sehingga mungkin hanya bisa mengerjakan 6 rakaat, ditambah witir, atau 4 rakaat, ditambah witir gitu. Ya. Seperti itu Ustaz. Tapi insya Allah semuanya dalam keadaan baiklah gitu. Insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan bisa lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Insya Allah. Sementara yang bisa saya ceritakan Pak Ustadz, mungkin lain waktu nanti insya Allah saya juga ingin ketemu secara face to face dengan Pak Ustadz. Amin, Karena amin. kedepannya ini kan saya ingin lebih maju lagi lah gitu. Nah, Ya. sementara itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sedikit. Insya Allah semua yang ada di grup ini bisa barokah, bermanfaat, dan bisa berguna bagi orang lain gitu Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Demikian Insya Allah ya. terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang disebut istiqomah adalah istiqomah menjalankannya terkait dengan jumlah rokaatnya. Ya, ketika memang waktunya cukup, memang kita pengennya panjang juga. Bacaannya panjang, lebih khusyuk lagi, rokaatnya juga banyak. Tapi terkadang memang terkendala waktu. Nah, itu juga bisa disesuaikan dengan waktunya Pak Sudarmanto ya. Insya Allah itu sudah bisa istiqomah. Kita akan Ya. lanjut lagi ya. Kalau Ibu Murniati sedang di luar makan, kita lanjut Ibu Ais dulu, Bu Ais Habibah. Apakah ready? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Alhamdulillah kalau rawatib Pak Ustadz saya udah mulai rutin gitu ya. Kayaknya kalau meninggalkan itu nggak bisa gitu walaupun lagi kepepet atau apa gitu ya. Tapi kalau sunat yang lainnya ada beberapa hari saya itu ke ini kebablasan. Pas sholat subuh itu baru bangun gitu ada beberapa hari. Dan ada alhamdulillah sekarang itu saya lebih tenang gitu ya bersama suami gitu kalau ada apa-apa. Jadi kan tadinya agak gimana gitu ya, tergantung gimana gitu. Tapi sekarang saya udah mulai enakan sama suami. Terusan sama yang lain juga kalau ngadepin apa-apa lebih tenang lagi gitu Pak Ustadz Iya, ya. iya. Hmm, Alhamdulillah ada perubahan-perubahan gitu. Cuman nanti saya akan lebih memperbaiki lagi
Ini alarmnya kok nggak bunyi-bunyi padahal alarm udah jam 3 gitu. Iya, iya. Bablasan. Ya, mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kemudian kita lanjut. Yang sudah selesai makan, boleh yang langsung menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang. Untuk kegiatan sehari-hari saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Full insya Allah, hanya kemarin waktu tanggal 23 dan 24 karena kebetulan saya jalan-jalan sama teman-teman sekolah dulu, jadi Oke. matipnya tidak dilaksanakan karena dalam perjalanan terus pakai kendaraan umum, jadi nggak bisa dilaksanakan, hanya sholat wajibnya saja selama 2 hari kemarin. Iya, terus untuk hari-hari yang lain sih alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terus infak subuhnya juga alhamdulillah sudah beberapa kali saya setor ke Islah. Oke, baik. Masya Kira Allah. kalau untuk ibadah sehari-hari lancar karena kebetulan masjid juga di depan rumah, jadi setiap pokoknya azan itu udah langsung, nggak pernah telat untuk sholat-sholatnya. Ya, alhamdulillah. Ya, hati juga ayem meskipun masih banyak amanah, alhamdulillah. Tapi wong itu kan udah potong gaji ya Ya. ya. Iya, jadi ya tetap jalan. Cuma pengennya kan bisa nggak ada riba gitu loh. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih, hanya itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang, Masya Allah ya. Kemudian kita lanjut lagi, Bapak Dede Yayan. Bisa dibuka mic-nya, apakah ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz dan juga sahabat-sahabat yang lain yang saya hormati, saya banggakan. Ya, alhamdulillah selama sepekan, ya, kalau maksimal sih masih banyak halangan Pak Ustadz. Ya. Mohon doanya untuk istiqomah. Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Ya, kemudian ya alhamdulillah ada beberapa masalah yang alhamdulillah sudah bisa ada solusinya ya berkat doa dari semuanya. Amin, amin. Dan mohon doanya wabil khusus ini kebetulan ya putri saya tuh mau meneruskan pendidikan ke luar negeri gitu ya. Masya Allah ya. Ya insya Allah mohon doanya mudah-mudahan amin. bulan ini ya diberi kelancaran dan dimudahkan dalam segala urusannya dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Insya Allah. Ya, Pak Ustadz, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas motivasinya dan juga doa dari teman-teman semuanya. Amin. Insya Allah ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut lagi. Ada Ibu Kristina ya. Silakan Ibu, apakah ready? Bisa dibuka mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina yang tinggal di Jogja, Pak Ustadz. Jadi saya sudah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Jadi mulai dari sholat fardu, sholat rawatib,
Ya alhamdulillah sudah istiqomah untuk tahajud itu 11 rakaat disambung nanti qobliyah subuh dan seterusnya. Kemudian untuk yang istighfar itu saya cicil Pak Ustadz. Jadi tidak langsung 1000 tapi 200 itu. Saya pikir Ya, mungkin lebih daripada 1000 itu malahan. Jadi kalau boleh, ya. berangkat dari rumah ke kantor gitu pasti saya istighfar terus. Terus kemudian saya usahakan selalu untuk setiap sholat fardu itu di masjid. Jadi duhur, asar itu di masjid. Jadi maghrib isya di rumah. Dua saya lakukan di kantor. Jadi 4 rakaat terus itu. Nah, selama 6 hari hari ke-6 ini ya Ustaz. Iya. Jadi, ada aja malah ada godaan terus itu. Artinya setiap saya ke tempat kerja ada masalah, ke outlet ada masalah. Itu yang bikin emosi gitu. Tapi setelah nanti masuk sholat duhur, masuk Iya. sholat itu kembali lagi istighfar lagi, jadi hilang lagi. Iya. Nah, jadi kan ya di dalam hati ya lebih tenang, lebih percaya diri lah gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya dan ini selalu dibukakan jalan gitu, dibukakan oh ini loh seperti ini gitu itu Pak Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Kalau misalnya untuk pekerjaan itu ya insya Allah akan terbuka jalannya. Jadi ini kan akhir tahun, nanti di awal tahun sudah mulai ada prospek-prospek yang lebih cerah ke arah rezeki gitu. Amin. Insya Allah ya. Jangan khawatir ya. Kita dekingannya pusat ini, insya Allah ya. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala servernya. Amin. Ya begitu dulu Ustaz. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, ada ini Bapak atau siapa ya? Mohon maaf, ini ada Ilmu Indo. Ini Bapak atau Ibu? Ada tulisan Ilmu Indonya. Apakah ready? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ini siapa? Mohon maaf. Pak Ilmu, Pak. Pak Ilmu ya, memang namanya Ilmu Iya. gitu ya. Oh, ini Iya, Bapak betul, ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya dan juga yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini. Jadi sedikit cerita untuk pengalaman spiritual saya selama 1 pekan terakhir mengikuti program dari Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah masih dalam proses Pak Ustadz. Jadi diawali dari tahajudnya itu masih belum bisa istiqomah ya. Kadang ya sebenarnya sudah dibangunkan sih jam 2, tapi cuman ya kadang-kadang hanya buang air kecil terus langsung tidur lagi kan begitu. Kemudian masuk ke subuh ataupun salat-salat wajib yang lain, alhamdulillah sudah bisa istiqomah. Amin. Dan memang saya usahakan untuk bisa berjamaah ya, di masjid ataupun di musola kan begitu. Kemudian untuk yang sedekah subuh juga masih belum bisa berjalan. Kemudian masuk waktu duha, saya usahakan untuk bisa duha, termasuk tadarus ya. Jadi tadarus sama istighfarnya juga saya usahakan untuk bisa istiqomah sesuai yang disarankan oleh Pak Ustadz. Kemudian untuk hal yang lain, pengalaman psikologis secara umum hampir sama mungkin dengan teman-teman yang lain. Bisa lebih tenang kan begitu. Dan ya sembari terus belajar Pak Ustadz. Selain tadarus, tadabbur Al-Quran, juga baca lagi buku-buku itu yang dari Pak Ustadz itu. Manut Quran bisa kaya itu saya ulang-ulang terus kan begitu. Karena materinya juga luar biasa. Iya, insyaallah. Memang untuk bisa memahami itu perlu proses yang berkelanjutan begitu. Jadi itu mungkin Pak Ustadz yang bisa saya sharing untuk malam hari ini terkait dengan aktivitas saya selama sepekan terakhir mengikuti program dari Pak Ustadz. Terima kasih untuk bimbingannya, dan mohon doa untuk Amin, insyaallah.
Cukup Pak Ilmu ya. Cukup ya. Baik, kalau cukup kita lanjutkan. Berikutnya ada Ibu Rosita. Silakan Ibu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, saya Rosita dari Jakarta ya, Pak Ustadz. Yang Oke, sering oke. WA Pak Ustadz nih. Apa namanya, setelah Zoom pertama pesantren bahagia itu kan saya ngejalanin tuh 2 hari tuh Pak Ustadz, 2 hari, sehari setengah sih Pak Ustadz. Istiqomah di alhamdulillah semuanya dikerjain. Tapi pas di hari keduanya setelah asar saya head gitu Pak Ustadz sampai sekarang, jadi Oh gitu lebih ya. jalankan. Iya. Oke, oke. Kalau untuk zikirnya masih tetap saya jalankan, alhamdulillah. Saya bikin tabel Pak Ustadz. Jadi waktu tahajud berapa kali istighfar gitu. Jadi biar nggak kurang. Kalau bisa Ya, lebih, ya, kurang. minimal aja ya. Jadi bisa lebih ya. Kadang kan hitungan kita waktu sholat tahajud udah berapa ya? Udah 100 atau 200 gitu. Takutnya lupa. Ya, ya, ya. Jadi saya catat gitu, saya bikinin tabel. Terus, alhamdulillah sih Pak Ustadz. Untuk masalah pinjol ya Pak Ustadz ya, saya lebih ngerasa tenang gitu Pak Ustadz. Meskipun sering di telepon tapi nggak pernah saya tanggepin gitu, nggak pernah saya angkat, saya abaikan. Di WA juga, di chat, di SMS katanya mau datang gitu, mau ke sini. Saya tungguin, kata Pak Ustadz nggak bakal datang gitu ya. Iya. Saya agak tenang gitu Pak Ustadz. Tapi benar Pak Ustadz nggak datang orangnya. Meskipun dalam hati juga agak takut ya Pak Ustadz ya, kalau kan Ya. kita nggak pernah ngadepin kayak gitu sama orang gitu. Tapi alhamdulillah dikasih ketenangan sama Allah Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Insyaallah ya. Itu aja sih Pak Ustadz. Sampai sekarang Oke. saya belum selesai, jadi belum bisa melanjutkan aktivitas sholat. Oke, baik, siap. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu Ibu Nur Yati sedang ada acara di keluarga ya, sedang kumpul. Kemudian lanjut lagi Bu Resa Nurdiana ya. Apakah ready? Ibu Resa. Bisa dibuka mic-nya. Apakah ready Bu Resa? Baik, kalau belum bisa dilanjut Ibu Rabaah ya. Dari Bandung. Apakah ready juga Ibu? Ibu Rabaah ya? Ya, Ustaz. Iya, oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kayak saya udah pernah mengikuti challenge yang Ustadz laksanakan itu, jadi saya alhamdulillah meneruskan kembali yang telah dilakukan. Hanya mungkin kadang-kadang saya tuh lagi mencoba untuk sholat yang khusyuk, terus yang bacaan-bacaannya yang selalu difahami, lagi belajar itu kan. Terus yang menjadi kendala saya, karena saya kesehatan tidak bagus, jadi saya tuh silaturahmi ke orang tua, padahal sama-sama di Bandung, tapi karena orang tua juga sudah sepuh, dia telepon juga agak susah juga. Nah itu yang menjadi kendala, jadi ketemu tidak tiap hari, tapi ada seminggu tuh ada ketemunya, tapi Iya, tidak tiap Masya hari. Allah, ya. Terus kemudian yang mau saya tanyakan, apakah yang sedekah subuh itu ke satu tempat atau boleh beberapa tempat, misalnya hari ini ke sini, terus Boleh ke beberapa boleh tempat Ibu, silakan. Iya. Silakan. Mungkin itu aja Ustadz, yang kalau yang Oke, lain siap. insya Allah semoga istiqomah ya Ustadz Amin, ya. amin, insya Allah ya. Saya terus mengikutinya.
Amin, amin, insya Allah. Ya demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada Ibu Popon Rustini. Pakar Hedi boleh dibuka mic-nya Ibu Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, setelah saya mengikuti beberapa kegiatannya, Ustadz, mulai dari challenge yang 1 minggu, challenge yang bulanan, dan sekarang sampai ke pesantren ya yang ini, pesantren bahagia ya. Alhamdulillah gitu ya, Ustadz, pada waktu itu. Tapi sekarang ini minggu-minggu ini gitu ya, saya belum bisa istiqomah dalam tahajud gitu karena banyak halangannya itu karena ada acara-acara yang sebelumnya sudah terjadwal begitu Ustaz, ya touring-touring gitu. Jadi belum istiqomah gitu dalam tahajudnya. Tapi alhamdulillah kalau sholat rawatibnya insya Allah ya saya tidak pernah terlewat begitu. Cuma yang tahajudnya itu yang belum bisa istiqomah. Saya minta doanya saja dari Amin, mudah-mudahan bisa istiqomah gitu Ustaz. Minggu yang nanti mungkin ya. Dan minggu ini saya juga masih ada acara itu 4 hari gitu Ustaz. Mungkin itu juga bisa jadi alangan gitu Ustaz. Iya, ya, insya Allah. Iya, ya mudah-mudahan aja ya setelah itu gitu ya, setelah acaranya selesai gitu, turnya itu selesai, mudah-mudahan saya bisa istiqomah tahajudnya Ustaz ya. Minta doanya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Ustaz untuk kali ini gitu, minggu ini. Belum banyak yang bisa saya perbuat lebih gitu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Ada Ibu Miswar. Silakan Ibu Miswar, apakah ready? Boleh dibuka mic-nya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Miswar. Iya. Menyimak terus Ustaz nih, tapi masih nyambil biasa. Iya. Nyambil. Ya, saya juga Pak, boleh ya ikut bagi-bagi pengalaman bersama spesial, orang-orang spesial dari awal sampai detik ini. Alhamdulillah, luar biasa. Dan itu kemarin itu saya itu dari nggak sengaja itu kan dari yang ini namanya Pak Ustadz, dari pesantren bahagia itu kan ada namanya? Yang apa? Dari yang istighfar 1000 itu bisa sama sholawat kita pendekkan menjadi 100, namun ditambahi. Nah, di situ itu saya itu mau membaca sholawat taisir itu yang pernah Ustadz sarankan juga, yang faedahnya itu luar biasa. Terus saya itu lagi nyari itu, di situ saya menemukan sebuah tulisan yang dulu pernah saya tulis waktu itu posisi saya masih terbelit itu Ustadz, yang zaman online itu. Nah, di situ saya menuliskan bahwa saya berazam untuk tidak, kalau Allah selesaikan masalah saya tidak akan mengulangi itu. Saya terenyuh banget melihat tulisan itu. Saya tanda tangan di situ sampai saya istighfar. Saya pas bacanya kemarin itu saya kaget. Masya Allah, bersyukur banget ya Allah. Jadi kok sekarang saya ada di posisi yang alhamdulillah, insya Allah ya, dikit lagi selesai ya. Karena waktu itu ditalangin sama bos saya. Jadi
tinggal nyicil gitu ya, tinggal sedikit bismillah ya, semoga selesai. Dan ada lagi yang saya itu setiap kali ada masalah ya, khususnya keuangan yang saya takutkan itu saya kembali terjebak di riba. Jadi walaupun itu nominalnya 200, apalagi yang lebih gede gitu, ada terkait sekolah dan sebagainya, masalah-masalah keluarga. Nah saya cuma sedekah subuh itu ya 1.000, tapi nyaris 1.000 itu asal kontinu luar biasa juga. Saya setiap ya Allah, pokoknya aku nggak tahu deh caranya gimana. Yang penting saya itu jangan terjebak riba lagi. Please ya Allah, pokoknya saya nggak mau terjebak riba lagi. Saya nggak bakal pinjem, nggak bakal utang gitu, nggak bakal itu lagi. Pokoknya saya no. Pokoknya saya kalau lihat aplikasi itu kan masih berseliweran gitu ya Ustaz ya, sampai ya Allah saya gitu sama pinjaman online seperti ini, ya Allah sudah banyak Pak merugikan gitu. Sampai saya baca di sebuah video yang ada orang yang dia dititipi harta, dia sampai dalam satu desa itu dia meminjamkan kepada orang-orang yang terbelit riba itu agar melunasi dengan tidak memberikan bunga. Tujuannya untuk menyelamatkan masyarakatnya dari riba. Saya dalam hati ya berafirmasi saja ya Ustadz, ya Allah titipin begitu ya, saya mau nolongin orang-orang begitu. Jadi ya di situ saya terharu saja. Alhamdulillah banget. Saya juga berdoa untuk teman-teman semua, insya Allah selesai gitu kan ya Ustadz ya, pasti selesai. Cuma kita kadang memang seperti yang pernah kita ceritakan bahwa ada dosa, ada kesalahan yang pernah kita lakukan memang betul. Jadi saya juga sedikit demi sedikit baru menyadari, oh ternyata dulu saya itu benar tipikal yang menyebalkan banget gitu. Udah sholatnya kadang maunya, bukannya disempetin tapi sesempatnya. Banyak sekali kesalahan dulu. Dari tipikal yang tambah emosi. Jadi ternyata kalau segala sesuatu kita cari alasan untuk tidak emosinya, justru malah jadi ademnya hati gitu. Ternyata dari hati yang katanya nggak usah iri dengan kesuksesan orang lain, nggak usah takut dengan kehidupan yang akan datang. Jadi ya pokoknya dari rasa-rasa itu kita hilangin dikit-dikit, ternyata adem. Bahkan rasanya kayak memang udah nggak punya utang gitu, nggak punya beban. Padahal ya beban pasti ada gitu. Makanya Baik, itu aja ya Ustaz ya, udah panjang lebar karena siap. mungkin ada teman dari Ustadz-Ustadzah yang lain. Saya juga salut dengan untuk aktivitas pekan teman yang lain kemarin yang gimana ibadahnya banget. Bu Miswar? Untuk aktivitas ibadahnya pekan kemarin? Oh, kalau ibadahnya dari untuk yang malam sedikit kadang ini ya, kalau bangunnya sore tidak di pagiin agak telat, jadinya kadang cuma itu bagian subuh. Ya alhamdulillah masih sempat itu ya, masih saya coba teruskan yang dari yang Al-Ikhlas 40 rakaat pertama, Ikhlas kedua yang 60 itu saya masih coba continue terus. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Miswar ya. Kita lanjut lagi setelah Bu Miswar, ada Bu Rahmawati. Apakah ready Bu Rahmawati? Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau jam segini tuh ngantuk-ngantuknya Ustadz, mohon maaf. Ya, Jen, siap. Ya, biasanya 8:30, 9 baru pulang dari merivat anak di luar soalnya. Alhamdulillah sampai sekarang, habis sekarang itu kan
subuhnya itu rada malam ya Ustaz, jam 4 kurang seperempat Ya, itu sudah ada. sekarang Jadi, maju ya. Terus kadang itu saya itu bangun, yang penting niat saya itu jam 12 malam udah bisa tahajud ya, J. Ya. Nah, itu alhamdulillah subuh itu sampai subuh udah selesai semuanya. Soalnya aktivitas saya itu padat banget ya. Aktivitasnya di rumah tapi super padat. Jadi kalau dulu dari pertama kali itu kalau istighfar apa itu kalau di jalan apa di apa itu saya malah nggak konsen. Jadi ya seketika itu saya berusaha untuk subuh itu sudah selesai jam 5 apa setengah 5. Terus saat ini tenang. Terus saya itu kemarin itu kan berdoa kepingin punya murid itu ini Ustadz, ya walaupun dari orang Indonesia apa luar negeri itu dikabulkan sama Allah. Saya juga walaupun Indonesia tapi berada di luar negeri, alhamdulillah saya punya satu murid di sana. Terus yang tambah murid juga. Terus alhamdulillah 2 hutang saya itu insya Allah yang satu sudah terlunaskan. Insya Allah nanti Desember yang satunya lagi ini proses pengumpulan kurang sedikit, ini insya Allah nanti saya lunasi. Amin insya Allah. Ya, terus ya itu aja Ustadz, pokoknya subuh udah selesai semuanya. Terus yang saya ingin tanyakan itu yang di zikir lunas hutang yang di surat apa ya Ustadz? Saya lupa yang ada di ayat Ali Imran 26 sama 27. Nah, itu kalau untuk malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya itu. Itu kalau dibuat zikir itu berapa kali, terus waktunya itu yang afdal itu kapan? Minimal ba'da subuh ya. Minimal ba'da sholat maksud saya, mohon maaf. Minimal ba'da sholat ya. Ya minimal dibaca satu kali. Tapi kalau saya biasanya kalau dijadikan zikir ya dibaca 3 kali. Ya, ini kalau saya. Ya. Itu kalau yang surat apa? Surat yang satunya lagi apa ya? Bukan. Yang kemarin saya tanyakan itu. Yang apa sih saya lupa. Itu kan katanya 100 kali baca sholat subuh, J. 100 kali baca sholat subuh itu alhamdulillah kalau sudah sholat subuh itu kan langsung zikir pagi. Terus saya itu yang atolak ayat 23 bukan? Yang ayat 1000 dinar. 1000 dinar, J, leres. Nah, itu 1000 dinar. Itu di atolak ayat 2 dan 3. J, itu setelah itu, setelah zikir pagi, saya baca itu. Lah terus yang surat satunya itu saya malah 100 kali, jadi 200 kali. Iya. Oke. Siap. 200 kali. Ya, itu berarti yang surat itu 3 kali saja, Ustaz. Iya, 3 kali surat Ali Imran, ya, Ali Imran 26 27 ya. Berarti setelah ba'da subuh. Setelah habis sholat aja enggak apa-apa, didawamkan habis sholat. Oh, begitu ya. Siap. Ya. Hati semakin tenang, udah itu aja Ustaz. Oke, baik. Siap. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut lagi ada Pak Heri Mulyadi. Apakah ready ini? Bapak Heri, boleh dibuka mic-nya? Ini Bapak Heri dari Kalimantan ya. Pak Heri Mulyadi. Baik, barangkali belum ready. Kita lanjut lagi ada Ibu Tia Setiasih. Apakah ready? Silakan menyampaikan aktivitas ibadahnya selama 1 pekan kemarin. Ibu Tia Setiasih, silakan Ibu. Dibuka mic-nya, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya sebelumnya mau curhat, itu belum ya, baru kesempatan sekarang. Saya itu ini Ustaz pasien cuci darah, gagal ginjal udah 7 tahun. Oke. Tapi alhamdulillah saya masih bisa aktivitas mengajar di sekolah, di rumah juga, dan punya bisnis kecil-kecilan. Iya, Insya Allah. Terus saya sama punya hutang, terutama waktu di awal-awal saya sakit, mungkin banyak pengeluaran ke rumah sakit, sehingga ada hutang ke bank juga, ada hutang ke saudara. Oke. Setelah lihat buku dari Ustadz, saya beli, terus ikut yang grup itu. Yang menjadi masalah, saya yakin ya ke Allah akan diberi kesembuhan. Meskipun kata dokter cuci darah itu seumur hidup, tapi saya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya yakin akan ada kesembuhan. Terus saya juga ingin lagi berusaha untuk membayar hutang. Terus yang menjadi masalah dalam ibadah, saya itu kan susah tidur, Ustadz. Kalau malam itu kan pasien cuci darah susah tidur. Jadi tidurnya malam. Nah, maka untuk tahajud itu kadang kelewat gitu, yang menjadi masalahnya. Enggak rutin gitu. Oke. Terus minta doanya. Ibu bisa lakukan sholat 2 rakaat, niatkan sebagai sholat malam, kemudian ditutup atau ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Baru kemudian Ibu tidur. Dan nanti ketika bangun, masih ada waktu sebelum subuh, Ibu bisa tambah lagi untuk sholat tahajudnya. Witirnya udah tadi di awal ya. Witirnya di sebelum tidur. Sehingga nanti tinggal nambah rakaat tahajudnya saja sama zikir-zikir yang lain. Insya Allah demikian. Kan kalaupun bangunnya nanti mepet subuh, jadi sudah tidak ada waktu untuk tahajud ataupun sholat sunnah lainnya, setidaknya tadi sebelum tidur sudah melakukan sholat. Insya Allah demikian. Terus ini Ustadz, saya itu tahun ini ingin sekali untuk umroh. Amin. Sampai kemarin saya itu udah daftar, bahkan untuk bayarnya sampai biarin menjual mobil. Ya, Insya Allah. Mau umroh bertiga sama anak sama suami. Insya Allah berangkat tanggal 23 Januari. Amin. Insya Allah. Meskipun itu juga masih belum lunas. Masih ada ya, belum, untuk melunasinya masih ada waktu. Mudah-mudahan ya atas izin Allah ada rezekinya. Amin. Nanti diberikan kemudahan dari sebelum berangkat, saat berangkat, dan bahkan nanti sampai selesai ibadahnya, pulang lagi kembali ke Indonesia, insya Allah Ibu ya. Ya. Kalau untuk sedekah subuh, saya itu nyimpen 5.000 tiap subuh. Disimpan aja di dompet. Jadi nanti terkumpul. Oke. Ya. Oke, baik. Insya Allah tidak apa-apa Bu. Boleh ya. Kalau itu Ustadz dikir yang untuk sakit ada khusus? Ya, Ibu bisa pakai di surah Al-Anbiya ayat surat ke-21 ya. Ayatnya nanti bisa diambil di ayat yang 83. 83 kalau salah. Insyaallah 83 Bu. Itu adalah doanya Nabi Nabi Ayub alaihissalam ya. Insyaallah ya. Nabi Ayub diberikan doa sakit yang belum pernah dirasakan oleh
orang-orang setelahnya. Jadi memang yang itu doa apa namanya sakit yang memang luar biasa dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Ya. kemudian beliau berdoa ya di surah Al-Anbiya. Itu adalah surah ke-21 ya. Ayat 83. 83 coba saya cek dulu, saya bantu cek ya. Dibacanya kapan? Ya, bisa dibaca saat merasakan sakit atau bisa juga selepas dari kita sholat fardu ya. Oh, ya. Ya betul ya. 83 Bu ya. Al-Anbiya ayat 83. Nanti bisa dibaca ya. Kalau Ya, terima kasih Ustaz. ya, kalau dijadikan doa maka depannya bisa ditambah dengan Robbana atau Ya. ya Robbi gitu ya. Robbana anni manasya durru wa anta arhamur rahimin. Ya, jadikan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, ada Ibu Istianah ya, meskipun terlambat boleh, tidak apa-apa, silakan Ibu bisa melaporkan aktivitas ibadahnya selama 1 pekan terakhir. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makasih waktunya Ustadz. Iya, oke, silakan. Ya. Silakan Ibu Istianah. Suaranya putus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya Ustadz, makasih waktunya Ustadz. Oke, silakan. Ya, untuk masalah ibadah wajib, alhamdulillah selama ini udah berlangsung tepat waktu Ustadz. Kalau bisa banyak itu untuk sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, alhamdulillah dilakukan. Untuk sholat tahajudnya, alhamdulillah juga kadang jam 00, kadang jam 3, tapi alhamdulillah bisa berjalan, bisa dilakukan dengan istiqomah. Baik. Terus untuk sholat taubat, sholat hajat itu juga saya lakukan tiap hari Ustadz. Itu baik enggak Ustadz? Oke, boleh, tidak apa-apa ya, karena bisa jadi ada dosa-dosa yang memang belum kita mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala atau memang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Terus untuk sedekah subuh ya insya Allah istiqomah. Terus untuk ini Ustadz untuk sholat subuh itu kalau dzikir Allahumma ifina bil halalika an haramik itu baik enggak Ustadz? Boleh saja, boleh ya. Itu saya lakukan itu saya baca 41 kali. Oke. Terus untuk itu Ustadz untuk dzikir sholawat Allahumma sholli wa sallim sholawat ala Muhammad itu setelah sholat tahajud itu kami lakukan 4.444 kali. Itu ada tuntunannya enggak? Iya, di beberapa literatur di luar sana itu memang ada dari beberapa ulama yang mengajarkan dengan angka itu, tapi kalau saya sendiri tidak harus di angka itu ya, teman-teman bisa semaksimal mungkin semampunya ya tadi minimal adalah dalam sehari semalam 100 kali ya selawatnya bisa pakai yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Minimal itu sampai nanti terakhir bil alamina innaka hamidum majid juga lebih baik. Insyaallah demikian. Kalau yang itu boleh enggak yang sholawat ala Muhammad itu tok itu boleh enggak? Ya, silakan aja enggak apa-apa, tapi itu sebenarnya nanti
dalam kegiatan kita yang dibaca adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu jadi tambahan saja. Oh gitu. Iya. Terus ini Ustadz ya, alhamdulillah kalau sebelum mengikuti ini pesantren bahagia itu saya biasanya baca Al-Qur'annya enggak satu juz, ini alhamdulillah bisa sampai satu juz, cuma Ya, enggak terjemahnya enggak saya baca, cuma yang Arabnya aja. Baik. Ya alhamdulillah hidupnya bisa tenang Ustadz, maksudnya enggak suka marah. Alhamdulillah enggak suka enggak suka mengeluh, alhamdulillah Ustadz. Gitu aja Ustadz. Oke, baik, siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, ada Ibu Retno Tawang. Ya, Ibu Retno Tawang. Apakah ready? Silahkan. Kalau belum ready, Ibu Wiwi ini Zoom-nya keluar masuk ini. Ibu Retno dulu, silahkan Ibu Retno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Retno. Ini saya mau menyampaikan itu yang ibadah juga alhamdulillah 5 waktunya juga alhamdulillah rutin. Cuman saya kan ini lagi pergi-pergi ke tempat anak, ke tempat saudara, jadi untuk tahajud sih alhamdulillah. Cuman ini yang belum rutin adalah sedekah subuhnya itu masih ya sebenarnya sih saya kumpulkan dulu, nanti akan saya kasihkan ke kata Ustadz kan boleh ya. Boleh. Yang dikumpulkan dulu nanti diberikan kepada siapa yang mau dikasih kayak gitu ya. Iya, boleh. Nah, itu sementara kan saya kumpulkan dulu kayak gitu. Baik, siap. Terus ini selama saya menjalankan istighfar itu, maaf ini kok masih ada ganjalan-ganjalan ya. Mungkin itu juga suatu ujian bagi saya ya. Iya. Ya, ganjalan-ganjalannya bisa disingkirkan atau bisa diabaikan ya. Insya Allah ya. Ya, saya mohon atau doa apa yang bisa menenangkan hati, bisa ini untuk saya lebih agar lebih tenang, insya Allah bisa baca baca zikir ya. Zikir, bisa istighfar, betul-betul pahami bahwasanya kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Ketenangan itu akan kita dapatkan manakala kita sudah benar-benar pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Allah ya. Mudah-mudahan dengan ajaran-ajaran dari Ustadz, insya Allah saya akan laksanakan. Amin, insya Allah. Ya mungkin sementara itu aja dulu Ustadz, karena saya sekarang lagi ada di Jakarta. Oke, nggih. Saudara juga, saya sebenarnya juga mendengarkan, dan itu kadang mungkin masih banyak lagi apa yang akan saya sampaikan. Siap. Oke, ya. Baik. Terima kasih Ustadz, sekian dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, barusan ada Ibu Resa Nurdiana buka mic. Apakah ready? Silakan Ibu Resa. Apakah ready Ibu Resa? Iya, coba Ibu Wiwi apakah bisa nyambung ini karena Zoom-nya keluar masuk ini Ibu Wiwi. Apakah bisa menyampaikan Ibu Wiwi, Zoom-nya keluar masuk? Oke. Baik, kita lanjut lagi. Ada Bapak atau Ibu Zuli ini ya, Zuli Zaket. Bapak atau Ibu ini ya.
Apakah ready? Baik, kita sambung lagi. Ada Ibu atau Bapak Luken ini. Luken atau Ibu atau Bapak ya. Tulisannya seperti itu. Apakah ready? Baik, kalau belum ini Ibu Hitoh ya. Ibu Hitoh atau Bapak Hitoh. Ibu Hitoh ya, silahkan. Boleh dibuka mic-nya, bisa disampaikan aktivitas Iya. ibadahnya pekan kemarin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, untuk ibadah yang yang menjadi PR kemarin, itu alhamdulillah dari tahajud, kemudian disambung sholat wajibnya dari subuh, kemudian sholat sunahnya, alhamdulillah bisa terlaksana. Cuman untuk tahajudnya itu ada yang terlambat 2 hari. Kalau untuk baca Al-Qur'annya, alhamdulillah minim-minim 3 lembar itu sudah bisa dilakukan. Untuk sedekah subuhnya sih, ya alhamdulillah kita sudah bisa dilakukan, Ustadz. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk memang sih untuk ketenangan hati itu sudah bisa dirasakan ya untuk ketenangan Baik, hati. baik, alhamdulillah ya. Walaupun untuk permasalahan memang belum, maksudnya belum ya namanya step by step ya Ya, Ustaz. oke, baik, betul sekali. Step by step. Insya Allah nanti diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Oke. Mungkin itu apa ya Ustaz? Oke, Mungkin saya baik, merasa ya. siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, malam hari ini teman-teman sudah mulai bercerita ya, tanpa diberikan beban, teman-teman bercerita sendiri ya. Diharapkan nanti ini jadi pembiasaan ke depan dan teman-teman nanti kita berikan ruang secara khusus, teman-teman bisa menyampaikan lewat voice note ya yang ada di WA. Silahkan nanti dikirimkan 2-5 menit aktivitas ibadahnya selama 1 pekan berjalan ya. Dan nanti insya Allah akan saya dengarkan satu persatu, akan saya simak, dan ketika ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, nanti akan saya tanggapi langsung via voice note juga. Ya, insya Allah demikian teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas ini dengan lebih baik. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman, insya Allah ya, kita cukupkan dan sekali lagi, pekan depan kita sudah masuk pada materi, sudah dengan mentor, dan nanti insya Allah teman-teman persiapkan alat tulisnya, sehingga nanti perlu dicatat hal-hal yang penting, nanti bisa dicatat, bisa digaris bawahi, ya. Dan insya Allah nanti teman-teman bisa punya amunisi baru, punya energi baru untuk menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Insya Allah ya. Baik, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan Zoom pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila banyak salah katanya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.